namanya siapa bang? Saya Wilson. Wilson sebagai apa nih? Saya sebagai salah satu owner sih dari Kopi 5 ini sendiri. Oh gitu, salah satu owner berarti nggak sendiri dong? Iya, kita kebetulan ada 4 orang di belakang ini. Oh, saya salah satunya aja. Oh gitu bang. Terus ini ceritain dong sedikit kenapa bisa buka usaha Kopi 5 ini? Oh, jadi awalnya sih gara-gara ini kebetulan kita berempat emang udah teman dari lama gitu. Yeah. Terus juga cocok di berbagai hal, salah satunya bisnis. Terus juga kita berempat juga kebetulan hobi kopi gitu. Terus jadi kayak ya bolehlah iseng-iseng kita buka suatu usaha gitu yang basisnya kopi. Makanya kita bikin Kopi 5. Nah, terus kenapa namanya Kopi 5? Oh, jadi kita juga agak ada struggling buat pilih nama di awal. Terus akhirnya kita punya rencana buat angkat semua biji kopi dari Indonesia gitu. Karena di Indonesia basisnya tuh ada 5 pulau gede, makanya namanya Kopi 5. Oh gitu, ya. Jadi 5. Terus konsepnya apa sih bang? Tentang ini Kopi 5 ini konsepnya ngambil konsep yang gimana gitu? Oh, terus kalau konsep, jadi kita tuh nggak mau tuh kalau misalnya kopi-kopi mainstream gitu. Nah, jadi konsep kita tuh di kopinya cold brew gitu. Jadi kan buat ngebikin kopi ada banyak teknik nih. Ada yang pakai mesin espresso yang paling standar. Itu kan mesinnya mahal. Ya, cocok dijual di tempat-tempat, maksudnya di booth begini kan, harus coffee shop. Atau kalau misalnya tubruk kan udah biasa banget tuh kalau misalnya yang diaduk itu sendiri. Nah, jadi kita cold brew. Sistem cold brew itu simpelnya sih ini kopinya tuh harus direndam dulu di air. Itu minimal 16 jam kalau kita standar. Jadi kita mesti ada proses dulu di cold brew selama 16 jam baru bisa dijual besokannya gitu. Nah, iya, ini kenapa milih tempat yang di booth-booth gini, tapi apa ada tempat yang khusus kafe-kafe gitu? Buat sekarang belum dulu karena kita emang starting point-nya mau dari usaha dari kecil dulu gitu. Jadi gitu, buat ini juga salah target kedepannya sih kalau bisa nanti kita ada cabang-cabang juga. Karena kita juga open franchise kalau misalnya kita udah lancar. Makanya kita mau yang kecil biar orang gampang buat franchise. Untuk pertama ya booth-booth dulu. Iya. Tempatnya ini selain di sini apa ada lagi? Kebetulan ini cabang pertama juga. Pertama ya? Iya, pertama. Oh, pertama aja. Terus ini menu-menunya ada apa aja sih? Kalau menu sekarang kita baru ada 2, cuman kedepannya mungkin akan develop yang lain. Itu ada es kopi hitam sama es kopi susu. Pasti sama-sama kopi yang kita brew selama minimal yang 16 jam tadi itu. Terus sekarang ini andalannya yang mana nih? Sebenarnya kalau andalan sih preferensi orang ya, karena kan kopi gitu kan. Mungkin ada yang kalau kopi harus pahit gitu. Nah, itu kita rekomen es kopi hitam kita. Tapi ada juga orang yang nggak kuat minum kopi hitam gitu. Nah, kita ada menu es kopi susu. Oh, jadi ini opsi lah gitu. Iya, opsi. Dua-duanya sih andalan sih. Okay. Terus yang diunggulin dari produknya Mas di Kopi 5 ini? Kalau misalnya keunggulan kita sih, kalau menurut saya itu dari seharusnya kita jadi yang pertama nih yang punya konsep cold brew yang dijual di booth begini. Soalnya rata-rata cold brew itu adanya kalau misalnya di botolan itu maksudnya tuh di botolan di Indomaret gitu baru cold brew. Belum ada nih yang nyajin kayak kita karena lumayan ribet kan, soalnya mesti didimin 16 jam. Terus kalau misalnya amit-amit gak habis mesti dibuang jadi waste. Nah, itu jadi kita jadi yang pertama tackle itu. Nah, terus kelebihan lainnya itu biji kopi yang kita pakai. Nah, kita tuh nggak kalau misalnya rata-rata di kopi dengan harga segini rata-rata biji kopinya pakainya kiloan. Nah, sedangkan kita ambil biji kopi dari Sumatera. Buat ini kita pakai Sumatera dulu. Itu tuh dengan kopi hitam kita basisnya 100% kita pakai biji kopi Arabica. Ya, kalau misalnya yang es kopi susu kita campuran Robusta sama Arabica, itu harus blend sendiri. Nah, kalau misalnya di harga segini sih saya bisa garanti lah kalau misalnya rata-rata mungkin pesaing kita harusnya sih pakai Robusta. Soalnya perhitungannya sedikit kurang masuk kalau pakai Arabica. Emang harganya tuh di sini berapa? Nah, kalau harganya sendiri es kopi hitam kita di harga 12.000, terus es kopi susu di harga 13.000. Ya, worth it banget ya. Iya, jadi kita coba ngedobrak market lah, nggak apa-apa kita untuk kecil, yang penting harga kita masuk di semua kalangan gitu. Terus kenapa nih memilih usaha ini? Mungkin karena tadi awal ya pecinta kopi gitu. Iya, karena kita berempat emang demen kopi sih. Jadi ya mungkin ini bidang yang kita lumayan ngerti dan kita ya seenggaknya kita kan nggak mau dong turun ke dunia bisnis tapi nggak ngerti apa-apa gitu. Iya. Jadi kita dasarnya nih ya lumayan ada lah. Terus ini ada bagaimana cara mengelola atau mempertahankan usaha ini atau mungkin tips dari abang? Kalau misalnya ini kan kita kan F&B masuk ya, apalagi minuman gitu. Kalau misalnya buat kita sih yang penting kualitas dulu sih. Soalnya apalagi kalau misalnya kayak makanan gitu, makanan minuman kan udah pasti kalau misalnya bahannya nggak segar gitu kan.
Nah kita tuh jangan deh gitu, mending kita buang. Maksudnya jangan sampai buat apalagi orang yang pertama kali coba nih, tapi ternyata bahannya nggak fresh. Jadi mereka nggak seneng, nanti akhirnya nggak ada pembelian kedua. Itu sih yang penting. Kualitas itu. Iya, kualitas. Mungkin ada lagi nggak? Sama servis sih paling ya. Servis ya. Iya, jadi makanya ada alasan juga kenapa kita sampai sekarang belum pakai pegawai, itu masih kita berempat selaku owner itu jaga sendiri, karena biar ada orang beli kita bisa ngobrol sama dia, servis dia gimana gitu. Jadi tujuannya sih supaya mereka bisa datang untuk beli lagi. Oke. Nah, terus rencana ke depan targetnya untuk kopi 5 ini bagaimana? Kalau misalnya rencana ke depan sih, buat sekarang kita buat short term dulu, kita mau ngelancarin dulu lah kita punya operasinya sehari-hari. Ya ada beberapa kayak kita masih susah buat dijalanin gitu. Sekarang nanti kalau kita udah lancar, baru nanti mungkin kita bisa mulai hire orang buat yang bisa berjalan untuk pegang. Sama target big goals ke depannya sih, nanti kita buka franchise gitu. Ya, paling tingginya itu. Iya, kita bakal buka franchise buat ya syukur-syukur punya banyak cabang lah di Indonesia. Ada target kira-kira kapan atau belum? Kalau target di numbering belum ada sih, berapa bulan pastinya gitu belum ada. Kita masih ya sambil jalanin lah, banyak juga trial and error. Ya, oke, cukup sekian, terima kasih. Ya, makasih ya. Oke, terima kasih. Oke, ini di sini tuh selain ada martabak sama ayam geprek, di sini juga ada kopi. Kopinya ini kopi 5. Nah, yang kita ada di sini tuh ada 2 rasa. Yang ini ice milk kopi sama cold brew. Oke, cold brew. Nah, penjelasannya itu kalau yang ini tuh 70-30%. 70 banding 30. robusta, 30%-nya ini campuran house blend. Yes. Nah, ini campurannya ini arabica, betulan. Nah, pengertian house blend itu adalah gabungan dari lebih dari 1 biji kopi. Nah, kebetulan ini tuh gabungan antara robusta sama arabica. Kandungannya itu 7% robusta, 30% arabica. Oke, kalau gitu kita coba ya? Coba aja. Cobain ya. Coba gua nyobain kalian. Rasanya jelas beda banget. Beda banget. Beda. Gimana menurut lo? Nah, kalau menurut gua rasanya itu yang ini tuh pahit banget. Ya, benar. Kalau ini tuh ya mungkin karena campuran ya. Ya. Nah, tapi sebelum itu kalau yang ini kandungannya kopi apa ya? Ini kopi arabica 100%. Arabica. Oh, itu 100% arabica. Full arabica. Kalau yang ini udah campuran jadi rasanya nggak terlalu pahit. Kalau ini gue cobain tuh pahit banget. Rasanya gue suka yang ini karena ada campuran kayak ada manis-manis gitu dikit. Kayak ada manis-manis ya. penikmat kopi yang edik banget. Ya. Tapi biasanya sih kalau pecinta kopi sukanya yang begini-gini nih. Ini gue suka banget. Gue suka yang gitu. Jadi gulanya itu nggak terlalu kebanyakan, jadi nggak manis dan nggak pahit juga gitu. Enak. Jadi buat lo pengen nyobain kopi ini cocok sih. Ini kayak ada 2 pilihan gitu. Ya. Buat lo yang masih pemula minum kopi, pengen nyoba-nyoba jadi pecinta kopi kan? Yoi. Ini masih rendah levelnya sih. Masih bisa ketahuan nih. Kalau ini benar-benar kuat buat lo. Dan kalau misalnya lo lagi lewat di mana, Bang? Di Mutiara Karang. Muara Karang. Muara Karang. Muara Karang bisa kita mampir di Martabak, Bruno, ayam geprek 86 dan ada kopi 5 juga, jadi guys. ini udah satu paket banget. Misalnya lo lapar, lo tinggal makan ayam geprek. Lo mau ngemilnya juga ada martabak di sini. Yoi. Terus minumnya juga ada kopi. Lengkap banget lah pokoknya di Lengkap sini. banget pokoknya. Buat lo yang coba tertarik dengan pengen nyobain rasanya ini, menurut gua baru pertama kali minum kopi yang jenis cold brew. Rasanya tuh luar biasa. Kalau misalkan kalian kepo-kepo mau mencoba 5 kopi ini atau kopi 5, Instagramnya kalian bisa lihat, cek di Instagram. jangan Kepoin, lupa guys. ya, follow, tanya-tanya, DM aja adminnya. Pantauin aja semua. Ya, Semua bisa. info-info kopi 5 ada di sini, guys. Ya kalau gitu jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita masih mau makan lagi nih. Makan terus Nggak kita. ada habisnya pokoknya. Iya. Sini tuh, mantap. Oke, cukup sekian.